sama dengan fungsi yang piecewise yaitu AX plus B untuk X-nya kurang dari 1 dan akan bernilai 4 ketika X-nya sama dengan 1 dan akan bernilai 2AX min B ketika X-nya lebih besar dari 1. Jadi fungsi piecewise-nya ada 3 bagian, ada 3 domain di sini yang berbeda. Yang diminta adalah tentukan berapakah nilai A dan B yang membuat F-nya continuous everywhere. Jadi kalau kalian melihat itu adalah minus tahingga sampai tahingga, sebetulnya itu adalah maksudnya di bilangan real. Ya, di domain berapapun dia maunya adalah continue. Silakan Frankly, apa yang perlu kamu lakukan pertama kali ketika mau ngecek nilai AB supaya continue? Saya lihat itunya Bu, X sama dengannya. X Itu sama perbatasannya dengannya. Titik apa kemarin saya bilang titik kritis ya, Frankly ya. Oke, jadi pertama kali Frankly dan teman-teman yang lain harus tentukan titik kritisnya ya. Titik kritis dari yang ada di function dan ternyata kata Frankly titik kritisnya kita ambil X sama dengan 1. Kenapa? Karena X sama dengan 1 ini berada di perbatasan gitu ya Frankly ya. Iya Bu. Oke, habis itu apa Frank? Habis itu saya masukkan 1 ke AX plus B. Lalu saya sama dengan AX plus B. Kalau itu berarti nyari apa tuh Frank? saya nyari AB itu kalau AB AX plus B dimasukin 1 kan berarti harusnya 4 kalau mau continue Bu. Oh iya, bentar. Saya nangkep maksudnya Frankly. Frankly mau inputkan X sama dengan 1-nya ke rumus AX plus B. Itu mau cari apa berarti? Nilai fungsi atau nilai limit, Frankly? Nilai fungsi. Hati-hati Frankly. Kalau nilai fungsi yang Frankly cari seharusnya adalah F ketika X-nya benar-benar di 1, Frankly. Itu kira-kira yang mana nih? Yang atas? Yang 4, yang tengah, betul. Jadi langsung ke 4. Berarti kalau gitu yang Franky cari itu yang kalau pakai rumus yang atas kiri. Nah, gitu maksudnya pakai limit kiri. X menuju 1 dari AX plus B, betul. Jadi gimana Franky ini? Lanjutin. Sama dengan A plus B. A plus B. Kemudian apalagi yang Franky lakukan? Cari limit kanan. Cari limit kanan. 1 positif. 2AX min B. Oke. Sama dengan? 2A min B. 2A min B. Jadi Franky sudah cari nilai fungsinya, sudah cari limit kiri, sudah cari limit kanan. Sekarang apa yang perlu dilakukan, Frank? Syarat untuk continue tuh limit harus sama dengan nilai fungsinya Bu. Jadi bikin sistem persamaan linear 2 variabel itu yang A plus B sama dengan 4 sama 2A min B sama dengan 4. Ya, betul sekali teman-teman ya. Jadi ingat kembali bahwa dia akan continue, F continue jika dan hanya jika dan hanya jika nilai limit X menuju 1 dari Fx harus sama dengan F1. Ya, yang berarti betul bahwa kata Frankly karena syarat F continue nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsi, berarti limit kiri harus sama dengan limit kanan dan harus juga sama dengan nilai fungsi. Ya, jadi kalian boleh nih kalau mau bikin A plus B sama dengan 4, 2A min B juga sama dengan 4. Itu. Terima kasih Frankly. Teman-teman yang lain, siapa yang mau bantu menyelesaikan? Bagaimana sih mencari A dan B-nya dari sistem persamaan linear yang sudah Franky dapat? Saya mau coba, Bu. Bentar. Yang mau coba di kampus dulu nih. Siapa namanya? Amel, Bu.
Bentar, Amel, bentar. Ini di kampus ada yang mau soalnya. Oke. Ya, oke, tunggu Mel. Siapa? Nggak tahu, tadi siapa yang ngomong? Oke, siapa? Nimnya berapa? Nim. 250 205 68 Oke, gimana nih caranya? Dieliminasi. Dieliminasi. Diapain cara mengeliminasinya? Apa yang mau kamu lakukan? Jadi itunya di kedua ini di minus, di B-nya dihilangin. Nah, kalau B-nya dihilangin, nah, ya teman-teman, di sini siapa namamu? Dimas ini mau mengeliminasi B. Sebetulnya tidak ada cara yang fix apakah harus tambah atau kurang. Ya, yang penting temannya ini dia mau katanya B-nya dihilangin. Kalau B-nya mau dihilangin berarti ditambahkan. Ya. Oh, salah ya. Siapa namanya, Bang? Oh, Jiwo. Jadi kita punya ini adalah 8. Berapa A-nya? 8/3. Sudah sampai sini kalian harus sudah bisa. Kalau A-nya sudah dapat ini ya, A3A-nya 8, maka Anda bisa mencari nilai B. Ya, boleh pakai yang mana, Bu? Yang mana aja boleh. Kalau saya pakai yang atas, B-nya adalah 4 minus A. 4 minus 8/3. Ya, 12 kurangi 8, 4/3. Nah, jadi apakah sampai sini sudah selesai? Kalau secara jawaban anak SMP, SMA mungkin sudah selesai ya. Nah, tapi kalau kita sekarang sudah kuliah, belajarlah untuk menyimpulkan segala sesuatu. Misalnya nih, Anda lagi debat, lagi musyawarah. Anda berdebat, punya pendapat segala macam, terus di akhir kali rapat mau ditutup, kalau meetingnya mau ditutup, kalian harus bisa menyimpulkan. Jadi, debat dari tadi, itu hasilnya apa? Nah, sama ini juga dari pekerjaan panjang lebar ini jadi gimana? Maka belajar menulis seperti ini ya jika esai. Sama ini melatih Anda untuk menuliskan, sama kalau Anda bikin proyek atau laporan nanti, maksudnya jangan cuma udah panjang lebar ngejelasin lalu hasil akhirnya kesimpulannya apa gitu ya. Maka agar F continue di mana-mana, boleh pakai bahasa Inggris, boleh apa aja ya, asal jangan pakai bahasa daerah, nanti saya nggak ngerti. Maka agar F continue di mana-mana, kok nggak ada? Di mana-mana nilai A dan B haruslah A sama dengan 8/3 dan B sama dengan 4/3. Harus sama begitu Bu bahasanya? Enggak. Silakan belajar pakai bahasa masing-masing. Ya, yang penting mengungkapkan oh kesimpulannya ternyata ini. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silakan. Oh, oke. Yang ini limit Q dapat dari mana? Dari mana gitu ya? Yang mana? Kenapa nggak dari awal supaya langsung dimasukin aja X sama dengan 1A X plus B sama dengan 4 terus 2A AX plus B terus langsung eliminasi gitu. Kok kenapa A yang dimasukin ya? X. Jadi maksudnya A plus B sama dengan 4, kemudian 2A min B sama dengan 4 gitu kan? Boleh seperti itu. Boleh, ya. Teman-teman yang di rumah saya akan coba terjemahkan pertanyaan teman-teman yang ada di kampus ya. Nanti yang punya kamu belakangan karena butuh penjelasan lebih lama ya. Gini, temannya ada yang bertanya, saya akan coret-coret pakai warna kuning. Bu, boleh nggak sih Bu dibikin lebih simpel, misalnya seperti ini? Untuk yang... Kenapa? Oh enggak ya? Less than 3 minutes, Mango. Kayaknya lupa di mute ya. Bentar, saya mute dulu. Farah lupa di mute mungkin ya. Farah mau tanya? Oh enggak. Oke ya, saya ulang. Ini Jiwo bertanya nih, kenapa Bu boleh nggak sih langsung misalnya kalau kita punya limit kiri yang ini, yang saya centang pakai warna orange, itu boleh nggak Bu kalau saya bikin langsung jadi A plus B, terus saya langsung bikin aja Bu di sini. Jadinya sama dengan 4. Boleh. Yang bawah juga Bu, limit kanannya dibikin sama dengan 4. Boleh banget. Ya, jadi kalau gaya menulis sebetulnya nggak masalah. Ya,
Kalau saya karena kebutuhannya untuk menjelaskan sama anak-anak, sama siswa-siswa, jadi saya bisa tulis lengkap. Ya, itu limit kanan harus ditulis ya, Bu, ya? Iya, betul. Nah, ada pertanyaan lagi nih, kata Jiwo, Bu, itu limit kiri sama kanannya apakah wajib ditulis? Iya, wajib. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Yang di rumah, saya bilang ini saya wajib menuliskan limit kiri dan kanan. Ada yang tahu kenapa wajib menulis limit kiri sama limit kanan? Siapa yang di rumah yang menjawab? Membuktikan ini, Bu, syaratnya. Syarat. Siapa nih? Dengan Jordan. Kenapa Jordan? Buat ngebuktiin syaratnya, Bu. Syarat agar Syaratnya, sebentar. Jordan ini berapa? 250? Sabar, Bu, saya nggak ingat. Bentar ya, Bu. Oh, nggak ingat. Ingat-ingat dulu ya. Nanti kalau sudah ingat, coba di chat aja nanti. Oke. Oh, oke, Bu. Kenapa? Nimnya kebalik. Oh, nimnya kebalik punya kamu. Yang mana? Yang tengah-tengah. Ulangi ya. Jadi usia 28. 250. 5, 28. Tadi dulu. 250 terus? 205. Heeh. 28. Heeh. 65. Ya, karena teman-teman tadi ya, di sini saya punya kendala Excel-nya di PC-nya nggak update. Nanti saya kalau udah istirahat, mungkin saya pakai Excel dari tab aja. Tapi riuh. Jordan nanti kalau udah ingat, bilang saya. Jordan, kata Jordan, teman-teman, kenapa limit kiri sama limit kanan perlu ditulis? Kata Jordan untuk membuktikan rumusnya. Iya, betul. Tapi ada yang lebih esensial, yang menyebabkan kenapa soal yang ini perlu ditulis. Mungkin kalau kalian ketemu soal yang lain, bisa jadi limit kiri sama limit kanan nggak usah ditulis. Ada case tertentu yang menyebabkan limit kiri sama limit kanan nggak usah ditulis. Kalau yang ini, soal yang ini, kira-kira kenapa ya mesti ditulis? Ada yang mau menambahkan? Ya, Excel? Dia ada di tengahnya yang satu. Terus? Yang dari mendekati itu kenapa yang mendekatinya harus beda dari pakai rumus yang atas dan yang bawah? Yang atas itu dia harus pakai pendekatan yang sebelah kiri karena dia yang sebelumnya satu. Nah, itu jawabannya teman-teman. Kenapa limit kiri sama limit kanan wajib ditulis kalau dalam soal ini? Karena limit kiri sama limit kanan itu pakai formula yang berbeda. Gitu. Seandainya di sana hanya ada dua rumus, ini saya akan diando nanti ya. Misalnya ini saya coret. Terus yang ini yang saya ganti jadi tidak sama dengan satu. Perlu nggak nulis limit kiri sama limit kanan? Nggak perlu. Karena ketika dia satunya mendekati dari kiri dan ketika satunya mendekati dari kanan, toh sama-sama pakai rumus yang atas. Gitu. Ya enggak? Nah, tapi karena soal ini adalah seperti ini yang merahnya saya coret, maka berarti ketika memakai limit kiri sama limit kanan, dia pakai formula yang berbeda. Jadi wajib ditulis. Gitu, ya. Nyambung dengan pertanyaan siapa namanya? Siapa? Rio, kata Rio, gimana cara nentuin kalau limit kiri pakai yang atas, limit kanan kalau pakai yang bawah? Nah sekarang gini Rio, kalau saya punya satu, limit kiri itu berarti 0,999 sekian ya. Kalau di bilangan Rio, berarti dia mengarah ke kiri atau ke kanan? Kalau sebelum satu? Ke kiri. Kalau ke kiri itu berarti kurang dari satu kan ya? Nah Rio coba lihat rumusnya yang ada di depan. Yang kurang dari satu itu rumusnya pakai yang atas. AX plus B. Jadi ketika yang kiri kita pakai itu. Ya, yang kanan kita pakai yang bawah. Sudah ingat Jordan NIM-nya? Iya, Bu, udah. Udah dicek? Iya, udah, Bu. Oh, oke. Oke. 1971660. Oke, ada pertanyaan lagi untuk limit dan continue? Karena setelah ini saya akan masuk ke konsep derivatif itu sendiri. Gimana? Ada pertanyaan dulu untuk limit dan continue? Oke, aman ya? Jika aman. Oke, siapa nih? Scott Lee. Scott Lee, gimana Scott? Saya masih agak bingung ini maksud ini dari mana? Ini maksudnya bagaimana ya? Oke, bentar Scott Lee. Saya coba pandu Scott Lee ya. Oke. Dari yang pertama. Oke. Mulai yang satu yang plus minus itu. Oke. Plus minus. Iya, sebentar. Dari mana ya itunya?
Iya, betul. Saya coba terjemahkan ya, Scotty ya. Scotty dari pertanyaan sudah paham ya? Iya. Pertanyaannya Sudah. dulu sudah paham ya. Pertanyaannya adalah kita mau cari apa, Scott? Mau cari A dan B, sehingga F-nya continue. Coba saya tanya Scotty, kemarin kalau continue itu syaratnya apa aja, Scott? Kalau continue itu dia nggak di kayak tengah gitu. Nggak putus. Kalau secara gambar, Scotty mungkin ingatnya continue itu tidak putus. Tidak patah-patah, dia mulus gitu ya Scott kurvanya ya. Nah, tapi Scott itu cuman kalau dari gambar. Nah, sekarang Scott tidak semua soal diperbantukan dikasih tahu gambarnya. Jadi Scotty harus tahu kalau cuman dikasih rumus, kalau cuma dikasih fungsi, maka dia akan continue kalau seperti apa. Nah, ada syarat yang harus Scotty penuhi. Apa syaratnya? Syarat yang harus Scotty penuhi dan teman-teman yang lain juga, nggak cuma Scotty, ini yang saya kasih kotak merah itu harus dipenuhi. Sebetulnya Scott yang saya bahas kemarin itu bukan hanya ketika X menuju 1, tapi saya tuliskan lagi ini syaratnya. Jadi saat limit X menuju A dari Fx itu harus sama dengan Fa. A-nya berapapun. Sekarang saya tanya Scotty dan teman-teman yang lain, nggak harus Scotty yang jawab. Kenapa? Kok ini yang dibahas cuman di X sama dengan 1? Kenapa sih kok nggak di X sama dengan 0? Siapa yang mau bantu jawab? Oke, ada yang raise hand. Viko. Karena 1 simple, Bu. Karena 1 simple. Wah, serius Viko. Kenapa simple? Kalau simple saya pilih 0. Viko. Bu, saya bisa jawab nggak, Bu? Bentar, Scott, bentar. Satu-satu. Viko. Ya, Bu. Ya. Tapi terjawab betul nggak saya dengar simple, Viko? Iya. Oke. Emang harus yang paling simple, Viko? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Viko berapa NIM-nya? 250, 198, 58, 55. Oke, saya lanjut dulu ya. Tadi Scotty mau jawab dulu. Bentar teman yang lain ya. Tetap teruskan aja, jangan lu turun. Nanti saya pilih yang paling pertama. Gimana Scotty? Kenapa X sama dengan 1, Scotty? Karena ya ininya di 1. Karena dia punya persyaratannya di 1. Oke, punya persyaratannya di 1. Saya tambahkan 1 orang lagi ya. Aksa. Mana Aksa? Ya, karena 1 merupakan titik kritisnya, Bu. Kenapa titik kritisnya dipilih 1? Karena persyaratannya itu menyimpangnya di 1, Bu. Menyimpangnya di 1. Apa maksudnya menyimpang? Gimana ya? Ya, kan syarat pertamanya kurang dari 1, syarat yang ketiga lebih dari 1, dan syarat yang tengahnya itu sama dengan 1. Jadi semuanya bersimpangan di 1. Oke, berapa nih Bu? 250? 250, 201, 8695. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Aksa boleh turun tangan. Yang lain turun tangan dulu ya, nanti jawab-jawaban lagi. Nah, teman-teman, jadi ini sekalian Scotty nanya, sekalian saya jelasin lagi dari awal ke semua ya. Kenapa sih kita pilih sama dengan 1, lalu ada yang jawab karena titik kritis. Ya, titik kritis karena saya nulis di sana titik kritis. Maka saya akan bertanya kembali, kenapa kok titik kritisnya adalah 1? Jawaban Aksa sudah sangat tepat nih teman-teman. Jadi dipilihnya bukan karena paling simple, karena kalau yang dibilang paling simple, 0 lebih simple lagi, gitu ya. Nah, lalu jawabannya kenapa? Karena 1 ini berada di persimpangan. Persimpangan siapa? Persimpangan jalan yang mana? Di sana itu ada domain, di mana ini adalah 1. Ada daerah yang ke kanan, ada daerah yang ke kiri, ada juga daerah di dia sendiri. Jadi dia si 1 ini galau masuk domain yang mana, gitu. Atau lebih mudah terlihat dari sini yang saya checklist. Ketika dia menghitung limit kiri dan kanan, dia menggunakan rumus yang berbeda. Padahal untuk menghitung fungsinya sendiri, dia pakai rumus yang berbeda. Jadi dia itu ambigu, galau mau masuk yang mana. Makanya dipilih titik kritisnya 1. Lalu kenapa Scotty? Tadi kan Scotty nanyanya kenapa tuh ada yang 1 negatif, 1 positif. Ini berkaitan dengan materi minggu
Lalu bahwa walaupun syaratnya adalah hanya X menuju A, tapi ini kan yang warna biru, ini saya breakdown lagi. Saya breakdown atas 2. Limit itu syaratnya dia punya limit. Kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi ini limit kirinya, ini limit kanan. Jangan pusing dengan tanda negatif dan positif. Itu adalah suatu notasi untuk menyimbolkan bahwa kalau satu negatif artinya dia menghitung limit kiri, dan untuk positif dia menghitung limit kanan. Gimana Scott? Bisa? Masalahnya nih bilangnya gimana? Ini X-nya cuman pangkatnya cuma 1, jadi saya agak bingung ya di situ saja. Oh, tapi sekarang udah bisa ya? Pangkatnya kan lebih besar gitu. Jadi kalau pangkatnya sebetulnya nggak ada pangkat ya Scott. Scott, di sini tidak ada pangkat ya Scott Lee ya? Itu yang pangkat. Yang satu pangkat negatif itu cuma simbol aja ya, bukan pangkat ya Scott Lee? Enggak, maksudnya di ininya. Di kemarin kan X-nya kan lebih, kan ada X-nya X pangkat 2 tambah 3X, terus tambah misalnya tambah 8 gitu. Kalau sini X-nya cuma 1 pangkat. Oh malah, gitu. Jadi Scott Lee, soal yang minggu lalu seandainya saya kasih kuadrat nggak masalah. Jadi Scott Lee jangan berpikir bahwa soalnya itu akan selalu pangkat 2, soalnya pangkat 1. Kebetulan Scott, yang ini soalnya memang cuma pangkat 1, cuma AX plus B, 2AX plus B. Tapi nanti Scott Lee jangan kaget kalau tiba-tiba ke depannya misalnya ada sin X, cos X, itu masih bisa juga. Ya, jadi soalnya bervariasi banget. Ya, oke. Ya udah, makasih. Ada lagi yang lain? Sama-sama. Yang lain ada lagi pertanyaan? Di chat ada yang ngechat, siapa tahu ada yang teman-teman yang mungkin mic-nya rusak atau nggak bisa bersuara, kalian boleh ya untuk bertanya via chat. Ada pertanyaan dulu? Jika tidak ada pertanyaan, maka untuk limit dan continue-nya selesai. Nanti kita ketemu limit lagi setelah saya menjelaskan